Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu saham yang bisa dikatakan menarik. Apakah saham ini sedang diskon dengan setengah harga? Dividennya juga 7%. Nah, mari kita lihat sama-sama. Tapi sebelum itu, sebelum melanjutkan video ini, selalu ingat bahwa pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Dan di akhir video nanti, akan ada kesimpulan yang disampaikan. Untuk itu, nonton video ini hingga selesai. Saham yang akan kita bahas adalah saham CLPI. Teman-teman bisa baca bahwa saham ini bergerak di manufaktur tinta cetak, pelapis, perekat, dan lain sebagainya. Untuk detail informasi, silahkan baca pada tampilan berikut ini. Kita masuk kepada komposisi pemegang saham. 50,9% masih dipegang oleh pemegang mayoritasnya, dan kepemilikan di masyarakat sebanyak 34%. Dari top manajemennya, bisa kita lihat bahwa ada direksi dan komisaris yang punya kepemilikan saham perusahaan. Dan ini berarti bisa memberikan sentimen positif saat teman-teman melakukan analisa. Kemudian kita bahas dari pergerakan harga setiap bulan. Teman-teman bisa lihat bahwa saham ini cenderung bergerak naik di bulan April, di bulan Juli, dan di bulan Oktober. Tapi di bulan Agustus, September, dan November, saham ini malah cenderung mengalami penurunan dengan probabilitas yang hanya 22% saja. Bagaimana dengan bulan Januari? Teman-teman bisa lihat bahwa di tahun 2023 ini, saham CLPI naik sekitar 0,5%, dan probabilitas di bulan Januari hanya 40%. Artinya, dari 10 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan dibandingkan peningkatan. Kemudian kita bahas dari laporan keuangannya, di mana data disajikan dalam bentuk rupiah. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa total aset berjumlah 756 miliar yang mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Nah, mayoritas aset perusahaan berasal dari piutang usaha sebanyak 243 miliar. Ada juga saldo persediaan sebanyak 200 miliar. Dan perusahaan punya saldo kas sebanyak 178 miliar yang sedikit turun dibandingkan tahun sebelumnya. Jika kita membandingkan saldo kas sebanyak 178 miliar dengan total liabilitasnya sebanyak 239, berarti perusahaan butuh sumber pendanaan yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Dan teman-teman bisa lihat di sini bahwa mayoritas hutang perusahaan berasal dari hutang jangka pendek yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun, yaitu sebanyak 227 miliar rupiah, di mana ada 106 miliar hutang bank jangka pendek. Dan hal ini bisa saja hutang berbunga yang akan memberikan beban bunga yang cukup besar kepada perusahaan. Kemudian kita lihat ekuitasnya, perusahaan punya ekuitas sebanyak 516 miliar, yang didominasi oleh saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak 448 miliar. Angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Bagaimana untuk laba ruginya? Teman-teman bisa lihat bahwa penjualan perusahaan mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2022 mempunyai penjualan sebanyak 632 miliar, dan beban pokok penjualannya juga mengalami peningkatan. Nah, karena kenaikan beban pokok yang jauh lebih besar dari kenaikan penjualan, menyebabkan laba bruto malah mengalami penurunan dari 71 miliar turun menjadi 56 miliar. Oke, ada hal menarik yang teman-teman bisa lihat di sini bahwa pos pendapatan operasi lain mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 587 juta naik menjadi 25 miliar. Hal ini tentu akan berpengaruh kepada kenaikan laba ruginya. Untuk itu, mari kita lihat saja. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa laba periode berjalan mengalami peningkatan dari 25 miliar menjadi 32 miliar. Tapi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, laba brutonya mengalami penurunan dan ada pendapatan ekstra yang menyebabkan labanya mengalami peningkatan. Itu artinya kenaikan laba ini bukan berasal dari operasional usaha secara murni, tapi ada pendapatan ekstra yang menyebabkan labanya meningkat. Kemudian kita lihat dari historical laba, di mana saham CLPI ini punya laba yang cenderung konsisten. Pada tahun 2019 dan 2020 labanya sama, dan pada tahun 2021 dan 2022 labanya juga sama. Kemudian kita bahas dari aspek dividen. CLPI ini merupakan salah satu saham yang konsisten membagi dividen setiap tahun, setidaknya dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Nah, dengan dividen per share yang tadi kita lihat, perusahaan punya yield dividen sebanyak 7,5%.
angka yang bisa dikatakan cukup tinggi dan menarik untuk dibeli. Tapi, teman-teman juga harus pertimbangkan banyak aspek, seperti contohnya adalah valuasi dengan PER 6 kali dan PBV 0,5 kali, di mana itu berarti harga di pasar sebanyak 940 jauh lebih murah dibandingkan modalnya yang berjumlah 1686. Untuk rasio keuangan ROE 8% dengan NPM 5%. Angka ini tidak terlalu baik, apalagi jika kita melihat tadi bahwa penjualannya tidak mampu mendongkrak laba, dan laba di periode ini lebih disebabkan karena ada pendapatan ekstra. Sedangkan untuk rasio DER-nya hanya 46%. Tapi seperti yang sudah saya bahas tadi, perusahaan ini punya saldo kas yang cukup rendah jika dibandingkan dengan total liabilitasnya. Dan mayoritas hutang perusahaan juga akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Sehingga dengan rasio DER 46% tidak menjamin perusahaan punya likuiditas jangka pendek yang sangat baik. Kemudian kita lihat dari historical harga, dalam 5 tahun terakhir harganya masih minus 6%, di mana pernah menyentuh angka tertinggi di harga 1200-an, tapi pernah juga berada di angka 434. Dan jika melihat harga saat video ini dibuat di angka 940, artinya harga saham perusahaan ini cenderung berada di dekat harga tertingginya. Dan hal itu tentu harus teman-teman pertimbangkan sebelum mengambil keputusan membeli. Kita masuk kepada historical PBV, teman-teman bisa lihat PBV saat video ini dibuat berdekatan dengan rata-rata PBV 3 tahun terakhir, yang artinya belum bisa dikatakan murah. Nah, saham ini pernah menyentuh PBV tertinggi di angka 0,7 kali, tapi pernah juga turun di bawah 0,3 kali. Dan hal ini bisa menjadi pertimbangan sebelum teman-teman mengambil keputusan. Kita masuk ke kesimpulan, apakah saham CLPI ini menarik di harga 940? Menurut saya belum, dengan berbagai pertimbangan yang tadi sudah dibahas. Tapi, jika teman-teman memang tertarik untuk membeli saham ini, mungkin sebaiknya menunggu hingga harganya turun di bawah 800. Hal itu bisa menyebabkan risikonya menjadi lebih rendah dan teman-teman bisa lebih aman dalam membeli saham ini. Tapi ingat, itu hanya asumsi, bisa saja benar, bisa saja salah. Semua kerugian teman-teman yang tanggung ya. Oh iya, sebagai informasi, apabila teman-teman ingin belajar bagaimana cara menganalisa laporan keuangan, mungkin ebook Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan ini bisa membantu. Di sini saya membahas berbagai aspek yang berkaitan dengan analisa laporan keuangan. Ada juga file Excel fitur screening laporan keuangan yang tentunya bisa membantu teman-teman dalam melakukan analisa. Apabila tertarik melakukan pembelian, teman-teman bisa chat WA saja ke nomor yang tercantum berikut ini. Oke, sekian video ini. Menurut teman-teman bagaimana? Apakah saham CLPI ini menarik untuk dikoleksi? Tulis di kolom komentar ya. Dan semoga video ini bermanfaat. Thank you.